Ya, munculnya nama Kaisang dan juga Jusuf Hamka ini akan kita bahas karena ini adalah dua sosok yang kemudian digadang dari Partai Golkar untuk bisa maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Padahal sebelumnya kita tahu ada sosok Ridwan Kamil yang juga digadang-gadang untuk bisa maju berkontestasi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Henry, apa kabar? Selamat malam, Mas Agi. Oke, kemudian juga bergabung secara virtual Waketum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Bang Doli bergabung secara Zoom. Oke. Waalaikumsalam, Bang Doli. Kita langsung tanya ke Golkar terlebih dahulu, Bang Doli. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan langsung ya dari Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto untuk mempertimbangkan sosok Kaisang Pangarep dan juga Jusuf Hamka? Karena kita tahu kan sebelumnya sebenarnya yang digadang itu adalah Ridwan Kamil dan juga ini berdasarkan kesepakatan dari Kim juga dari Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli. Iya, pertama itu kan kemarin silaturahim biasa ya. Setelah kita Pilpres dan Pileg, belum pernah lagi ada silaturahim antar pimpinan partai politik. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Pak Kaisang, teman-teman PSI yang sudah mulai lagi nih dalam menghadapi pilkada. Ada safari politik yang dulu sebelum Pileg dan Pilpres itu sering dilakukan oleh Pak Erlangga ya, ketua umum kami. Nah, dalam pembicaraan itu sebenarnya banyak hal ya, terlebih khusus masalah soal bagaimana kita dimungkinkan melakukan kerjasama politik ya, baik itu di DPR karena kita tahu sama-sama bahwa PSI juga memiliki beberapa kekuatan atau beberapa kursi di daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa dibangun kerjasama, apakah dibangun satu fraksi bersama Golkar dan PSI dan seterusnya. Yang kedua tentu menghadapi pilkada di seluruh Indonesia karena kursi-kursi PSI itu bisa menambah kekuatan signifikan buat kader-kader Partai Golkar dan sebaliknya juga begitu dalam mengusung calon-calonnya di pilkada di beberapa daerah. Nah, terkait dengan soal Jakarta dan Pak Kaisang ya, kan Pak Erlangga mengatakan kalau seandainya PSI atau Pak Kaisang kemudian menetapkan hati menjadi calon gubernur di Jakarta, maka kemudian kita menyodorkan nama Pak Jusuf Hamka. Nah, pertimbangannya adalah bahwa ya kombinasi antara tokoh muda ya dengan tokoh senior ini akan bisa menjadi tunggal yang bagus untuk memimpin Jakarta ya. Karena Pak Jusuf Hamka kan juga punya pengalaman infrastruktur yang cukup panjang, cukup jauh ya. Jakarta itu mungkin ada keterlibatan Pak Jusuf Hamka dan rekan-rekannya ya dalam membangun Jakarta, wajah Jakarta saat ini gitu. Nah, tetapi kan itu kembali kepada akhirnya nanti kepada PSI ya, apakah memang betul-betul memutuskan ketua umumnya akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua buat Golkar ya, kan saya sudah sering juga mengatakan beberapa kali ya, bahwa sampai saat ini kami Golkar berpandangan idealnya Ridwan Kamil itu kita akan tetap dorong menjadi calon gubernur di Jawa Barat ya, dengan berbagai pertimbangan kebutuhan daerah termasuk juga hasil survei elektabilitasnya dan profil ratingnya sangat tinggi jauh sekali di Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Maka oleh karena itu waktu itu saya beberapa kali juga mengatakan sebaiknya kalau kita bicara dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, sebaiknya selain Golkar yang memang waktu itu mengusulkan ada atau memberikan rekomendasi 3 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil, sebaiknya dengan waktu sisa yang ada ini yang munculkan saja tokoh-tokoh baru yang kemudian bisa di-exercise ya, bisa disimulasikan sambil kita melihat respon dari masyarakat. Misalnya waktu itu saya mengatakan dari Gerindra kan ada tokoh tuh di sampingnya Mbak Agita itu. Mantan wakil gubernur, bayangin loh, mantan wakil gubernur Jakarta, ketua DPD Gerindra Jakarta, nggak tanggung-tanggung itu Ariza itu kan dia tokoh juga gitu. Jadi saya kira dimunculkan saja. Selain beliau misalnya ada Budi Jiwandono, ada Ibu Saras gitu ya. Mungkin dari PAN ada Pak Eko Patrio, dari Demokrat siapa lagi. Nah PSI karena dia dalam Koalisi Indonesia Maju ada Pak Kaisang gitu. Jadi
sisa 40-an hari ini menurut saya munculkan aja nama-nama, termasuk kami sekarang munculkan nama baru yang namanya Yusuf Hamka. Nah, nanti kita lihat respon masyarakat seperti apa, akseptabilitas masyarakat seperti apa, nanti kita uji di dalam hasil surveinya baru nanti mana yang terbaik buat kita semua, buat masyarakat Jakarta, buat Golkar, buat Koalisi Indonesia Maju, dan partai-partai yang tergabung. Nah, itu yang nanti akan kita putuskan, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, tapi ini artinya sudah otomatis ya, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini sudah tidak dicalonkan dari Golkar untuk maju di Jakarta, tapi otomatis di Pilgub Jabar saja. Itu kan pandangan Golkar, ya. Kami juga memahami posisi kami. Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang nanti pada saatnya untuk daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, ya, pasti Golkar akan bicara sama-sama dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang lain, ya. Baik. Tapi kalau ditanya pandangan Golkar hari ini seperti itu. Oke, itu dari pandangan Golkar. Kalau gitu langsung ke pandangan Gerindra, Bang Riza. Respon terlebih dahulu ini Kaesang dan juga Yusuf Hamka. Gerindra melihatnya bagaimana dicalonkan untuk maju di Jakarta? Yang pertama ya, kami sampai hari ini seperti yang disampaikan Ketua Harian Pak Dasko, kami mengusulkan Pak Ridwan Kamil untuk calon Gubernur DKI Jakarta sebagaimana disampaikan. Sekalipun kami memahami Pak Ridwan Kamil ada kader Golkar, itu menjadi hak dari Pak Ridwan Kamil dan juga Partai Golkar terhadap usulan kami. Dan yang kedua juga kami tahu memang Ridwan Kamil memang diberi surat tugas untuk Jabar dan DKI. Jadi tidak salah kalau Partai Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kedua, terkait dengan kunjungan Mas Kaesang ke Golkar, saya kira itu satu silaturahmi yang baik ya, lintas partai, apalagi sesama anggota partai koalisi di KIM. Kemudian di situ kita dengar bersama Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga menyampaikan ya, kalau Mas Gibran ingin di Jakarta, Mas Kaesang ingin di Jakarta, Golkar menyiapkan Yusuf Hamka. Yaitu hak dari partai Golkar ya. Nah, respon Gerindra gimana, Pak? Ya, saya kira kita hormati ya. Itu kan belum menjadi keputusan Golkar seperti sampaikan Pak Doli tadi. Itu kan baru merespon biasa atas kunjungan Mas Kaesang. Kebetulan juga dihadirkan Pak Yusuf Hamka di situ. Saya kira itu respon biasa yang sampai hari ini kita juga tahu bahwa surat tugas Golkar yang resmi itu masih pada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar. Ada Pak Zaki Iskandar, sahabat saya Ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Erwin Aksa, sahabat juga, ada 3 sebetulnya. Nah sekarang tambah 1 nih Golkar, masukin lagi Pak Yusuf Hamka sekalipun belum resmi itu, masih secara spontan ya. Kita hormatilah, memang saya setuju sampaikan Pak Doli, suasana seperti ini munculkan banyak nama. Munculkan setiap partai, munculkan banyak nama, nanti direspon oleh publik, oleh masyarakat, oleh internal partai masing-masing. Dan pada akhirnya nanti pimpinan partai di koalisi, di KIM akan memutuskan. Kami termasuk saya, yang kebetulan Ketua DPD Partai Gerindra DKI, akan memastikan memperjuangkan ya, patuh, taat, dan memperjuangkan siapapun nanti pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta. Jadi itulah kesepakatan kami di internal Partai Gerindra dan juga Partai Koalisi. Kita tunggu saja, ini masih ada waktu, kurang lebih 40 hari sampai dengan pendaftaran di KPU. Saya kira ini satu dinamis. Mas Kaesang sendiri juga luar biasa, di luar banyak dugaan orang. Tahu-tahu namanya malah muncul di Jateng nomor urut 1 hasil survei ya. Nanti biar Mas Hendri lah yang menjelaskan. Saya kira suasana seperti ini kita munculkan banyak nama, nanti pada akhirnya kita kembalikan pada sosok calon-calon tersebut, pada partai masing-masing dan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju. Siapa yang terbaik nanti bagi kepentingan semua, tentu tidak hanya kepentingan pribadi, partai, koalisi, tapi semua akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Bang Hensep, melihat tiba-tiba Partai Golkar mengusungkan nama Kaesang dan juga Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini kan adalah kader dari Golkar. Chance-nya melihat ini bagaimana? Dan kemudian juga ini kan di luar kesepakatan dari KIM sendiri, Bang. Ya, kesepakatan kan belum dibuat. Jadi masing-masing setahu saya mengusulkan nama ya. Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil, kemudian Golkar Yusuf Hamka. Ini
ya Golkar mau menunjukkan bahwa mereka juga nggak kehabisan kader gitu. Jadi selain Erwin Aksa, Zaki, ada Ridwan Kamil, ini juga ada Yusuf Hamka gitu ya. Dan kemudian kan ini memang merespon Mas Kaisang gitu. Hanya yang menarik sebetulnya bila kemudian Golkar pasrah atau merelakan kadernya menjadi wakil gubernur, jadi mempersilahkan Mas Kaisang sebagai gubernur. Itu yang menarik menurut saya, karena sebagai partai yang sangat modern gitu, dewasa dan punya kader bagus-bagus gitu, kenapa kemudian mengizinkan ketua umum partai lain untuk menjadi gubernurnya? Nah, ini sebuah strategi baru menurut saya di Golkar yang kelihatannya usulannya jadi win-win solution gitu. Kenapa? Karena Kaisang ini kan seperti perwakilan KIM. Ya. Jadi kalau kemudian didorong Mas Kaisang oleh Golkar sebagai gubernur, nampaknya di KIM tidak ada riak-riak gitu ya, tidak ada keberatannya. Tapi kalau kemudian diusung menjadi nomor 2, maka perbincangannya ada di nomor 1. Dan kalau perbincangan di nomor 1, bisa jadi mau tidak mau Golkar harus merelakan Ridwan Kamil kembali ke Jakarta gitu. Tapi kalau figurnya Mas Kaisang ditaruh sebagai gubernur, maka perbincangannya adalah siapa yang akan mendampingi sebagai wakil gubernur. Bang Ariza pernah menjadi wakil gubernur Jakarta, tapi sekarang ditugaskan di Tangerang Selatan gitu ya. Tapi siapa lagi mungkin yang bisa didorong di Jakarta ini? Nah, itu masih banyak nama. Itu yang menarik karena di KIM pun tidak hanya Gerindra dan Golkar, ada PAN dan ada Demokrat gitu. Nah, itu juga belum memunculkan nama-nama karena mereka juga punya tokoh-tokoh yang bisa didorong di Jakarta. Ada banyak tokoh-tokoh juga, kita tahu tadi kalau Bang Hensat menyebutkan Kaisang itu semacam perwakilan dari KIM sendiri. Tapi melihat chance untuk bertanding di kontestasi Jakarta, apakah ini cukup mumpuni? Apakah faktor Jokowi ini juga masih bisa mendorong khususnya untuk di wilayah Jakarta? Nanti bisa dijawab Bang Hensat, usai jeda kami kembali pemirsa. Ya, nama Kaisang dan juga Yusuf Hamka yang kemudian didengungkan oleh Airlangga Hartarto. Saya langsung tanya ke Bang Hensat, chance-nya bagaimana ini untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta? Karena kan lawannya kita tidak bisa bohong, cukup besar ya, ada Anies Baswedan juga, kemudian juga mungkin ada sosok-sosok lain. Apakah faktor dari Joko Widodo ini masih sangat berpengaruh khususnya di Jakarta? Ya, akan berpengaruh dalam masa pendaftaran ya. Jadi Pak Jokowi akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bertanding gitu ya. Quote and quote nih ya. Pasti kalau ditanya Pak Jokowi ya dia akan ngomong seperti biasa kan. Enggak, saya kan itu terserah partai politik. Tapi justru yang menarik adalah jalannya ini udah dibuat sama MA nih. MA sudah memberikan jalan untuk Mas Kaisang. Tinggal kira-kira Mas Kaisang mau belajar seperti kakandanya gitu ya. Seperti Mas Bobi dan Mas Gibran, atau mau langsung munggah ke yang utama sebagai DKI 1 atau Jateng 1, kan itu pertanyaannya. Nah, di Jakarta sendiri yang menarik itu kan ada nama Anies Baswedan yang elektabilitasnya tinggi sekali. Anies Baswedan akan melawan semua tahayul yang pernah ada di Jakarta tuh. Incumbent belum pernah dua periode, kemudian incumbent yang juara survei itu selalu kalah kalau di Jakarta. Tapi Anies Baswedan punya satu variabel, dia maju di Pilpres. Jadi artinya nama Anies Baswedan ini kan juga belum diputuskan. Apakah kemudian dia mencalonkan dari KIM atau tidak? Ada kemungkinan itu? Itu kan terbuka aja, Anies Baswedan kan tidak berpartai. Jadi kalau kemudian ada lobby-lobby politik dan memasangkan Anies Kaisang misalnya, ya itu mungkin saja terjadi walaupun PKS sendiri sudah mengatakan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ada satu poros misalnya PKS bisa bersama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung satu nama lagi? Nah, ini juga kan masih pertanyaan. Tapi pada saat kita bicara Kaisang Yusuf Hamka, nama Anies Baswedan tidak bisa dikesampingkan. Karena bisa saja dia ujung-ujungnya bisa ditarik juga. Karena kan ini perdebatannya di wakil kan. Kaisang oke, pasti gubernur misalnya ya. Kemudian wakilnya ini kan akan terjadi tarik-menarik. PAN misalnya ada Eko Patriok tuh. Mas Eko kan juga kuat. Bang Riza kan bisa saja juga digeser ke Jakarta di Gerindra gitu ya. Kemudian di Demokrat ada nama lain gitu yang juga ready untuk didorong sama Mas AHY gitu. Jadi sebetulnya belum selesai ini di KIM. Tapi saya yakin variabel Anies Baswedan ini dipertimbangkan. Kuncinya Anies Baswedan bisa dikim atau tidak itu kan ada di dua rezim kan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Masalahnya
akan dibuka nggak nih kartunya Anies Baswedan? Dihidupin lagi nggak sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kalau sampai dihidupin, ini pasti ada perjanjian nih, misalnya 2029 jangan maju ya, atau 2029 bareng saya ya, atau 2029 menteri dulu ya, pokoknya jangan maju dulu kontestasi. Jadi kalau sampai Anies Baswedan di KIM, pasti ada kesepakatan-kesepakatan politik yang memang di luar kebiasaan rakyat lah. Jadi memang ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh Anies Baswedan. Iya. Gitu. Bang Doli, kalau kata Bang Hensat, ini kan Yusuf Hamka sebenarnya adalah wakil yang diusung oleh Golkar. Tapi kalau nama Anies Baswedan ini juga masuk, kemudian mungkin bersama Kaisang begitu ya. Ini mungkinkah juga bisa menjadi jalan tengah supaya bisa disetujui juga oleh KIM? Bang Doli, ini dipertimbangkan tidak? Iya, berbagai kemungkinan masih sangat bisa terjadi. Ya, ini masih sangat dinamis. Ya, kalau kita berefleksi ke sebelumnya, siapa yang tiba-tiba siapa yang menduga ketika tiba-tiba PKS ya pertama mengusung Sohibul Imam untuk jadi calon gubernur, dalam 2 hari kemudian dipasangkan sama Anies Baswedan misalnya. Siapa yang kemudian menduga tiba-tiba PKB waktu mengusung Anies Kaisang gitu. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan itu masih bisa terjadi. Makanya kami dari Golkar mengusulkan, ya munculkan saja dulu berbagai alternatif gitu ya. Bukan tidak mungkin loh. Jadi nanti misalnya Anies Ariza kembali gitu kan, bisa aja kan gitu. Nah jadi bagi kami untuk Jakarta yang memang betul-betul strategis ini, ya saya kira dengan munculnya dua nama baru nih ya, Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Hamka. Ya, Pak Yusuf Hamka juga saya kira juga nanti juga bisa menjadi alternatif di berbagai tempat dalam simulasi ya, berpasangan dengan siapa. Kalau misalnya seandainya ya Pak Kaisang kemudian berpikir lebih bagus ke Jawa Tengah misalnya kan. Jadi ini yang menurut saya menjadi menarik ya, menjadi semakin dinamis, sehingga nanti buat kami, buat Golkar, buat Koalisi Indonesia Maju itu keputusannya diambil betul-betul matang karena diambil dari berbagai simulasi yang banyak sekali variabelnya. Mana yang paling terbaik itu nanti yang kita putuskan secara bersama-sama, kira-kira begitu. Kalau dari kalkulasi yang matang ini apakah sudah ada pertimbangan juga? Karena kan melihat juga dari sisi elektabilitas ataupun dari survei, kedua sosok ini apakah sudah cukup yakin untuk diusung dari sisi elektabilitas dan juga mungkin dari hasil survei juga, Bang? Belum, makanya kan ini baru muncul 2 hari nih ya. Nah, kita kan sekarang sedang melakukan survei juga, dan saya yakin berbagai partai politik ya, terus kemudian teman-teman lembaga survei juga khusus untuk Jakarta, ini hampir berapa hari nih, 2-3 hari muncul aja tuh hasil survei A, si B, si C, segala macam gitu. Nah ini kan dengan adanya muncul nama-nama baru itu nanti pasti terrecord kan, terekam dia, yang kemudian nanti diuji akseptabilitasnya, popularitasnya, elektabilitasnya. Jadi 40 hari ke depan ini dengan munculnya nama-nama ini itu nanti menjadi bahan bagi teman-teman lembaga survei untuk bisa melihat ya secara ilmiah, dan itu nanti yang menjadi masukan bagi teman-teman partai politik khususnya Golkar. Oke, Bang Riza, ini kan tampaknya dari Golkar sendiri sepertinya sudah semakin yakin untuk mengusung Kaisang dan juga Yusuf Hamka. Ridwan Kamil ini sepertinya akan dialihkan ke Pilgub Jabar. Jadi dari Gerindra sendiri bagaimana kemudian melihat Ridwan Kamil ini justru akan diusung untuk Pilgub Jabar? Apakah dari Gerindra kan ini juga ada sosok-sosok lain untuk di Jabar? Ada Deddy Mulyadi juga. Ya, jadi sekali lagi Pak Dasko ya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra ketika mengusulkan Pak Ridwan Kamil di Jakarta itu kan melihat berbagai faktor ya. Yang pertama kita tahu di sebelah sana ada Pak Anies yang juga mantan gubernur 1 periode 5 tahun. Nah, Pak Ridwan Kamil itu juga 5 tahun wali kota Bandung yang sukses, kemudian 5 tahun sebagai gubernur yang sukses dengan berbagai prestasi. Dan Jabar dengan DKI itu sangat dekat, juga komunitas Jawa Barat juga besar di Jakarta,
dan faktor-faktor lainnya, termasuk kita melihat Golkar juga merekomendasikan 3 nama, Pak Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar, Pak Jaki untuk Jakarta, Heru Asad Jakarta. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Dasko sesuatu yang baik ya. Kami melihat sekalipun kami mendahului Partai Golkar untuk menyampaikan pada publik bahwa Gerindra mendukung Pak RK yang juga diberi surat tugas oleh Golkar, saya kira itu baik. Sekalipun kami memahami Partai Golkar punya mekanisme internal sendiri yang kami harus hormati, yang saya tahu masih menunggu survei yang ketiga kalau tidak salah dalam waktu dekat ini, sehingga Golkar nanti akan memutuskan di mana Pak Ridwan Kamil diusung, apakah di Jawa Barat tetap atau di Jakarta. Bagi kami Partai Gerindra sudah menyampaikan aspirasi harapan dari Partai Gerindra yang disampaikan kepada publik, disampaikan kepada partai-partai koalisi. Tentunya nanti kita lihat hasil keputusan para pimpinan di koalisi Indonesia Maju. Terkait dengan usulan Pak Erlangga tadi, Pak Yusuf Hamka dengan Pak Kaisang, itu ya sah-sah saja ya. Semua partai boleh menyampaikan seperti Pak Doli tadi, semua partai sudah menyampaikan. Gerindra juga pernah menyampaikan 4 nama, kemudian di PAN juga pernah menyampaikan 2 nama, di Demokrat, PSI sendiri, di Golkar juga ada 3 nama. Jadi nama Kaisang dan Yusuf Hamka ini sudah sampai juga di Koalisi Indonesia Maju? Iya sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ya Pak Yusuf Hamka, ya memang baru ketika ada kunjungan Mas Kaisang, kemudian Pak Erlangga menyegarkan suasana lah gitu ya. Menyegar suasana, mudah-mudahan ini bukan dalam rangka ingin mempertegas bahwa RK itu memang di Jawa Barat gitu, keinginan ketua umum, kemudian disiapkan calon lain yang senior, Pak Yusuf Hamka, mudah-mudahan bukan karena itu ya, atau karena faktor lain, biarlah nanti Pak Erlangga yang lebih tahu karena beliau menyampaikan secara spontan begitu. Saya lihat Pak Yusuf Hamka juga kan sampaikan mendadak juga diundang ya kan. Pak Yusuf Hamka gitu ya. Ya dia senior lah ya, tentu sebagai kader ya harus siap dimanapun kan. Semua kader partai itu patuh dan taat pada keputusan pimpinan partai, mewakili partai. Sekali lagi Gerindra udah menyampaikan harapan keinginan partai melalui penerawangan Partai Gerindra. Partai Gerindra itu pernah bersama Partai PDIP mengusung Jokowi Ahok yang ketika itu hampir semua lembaga survei memenangkan Pak Fauzi Bowo. Dan survei waktu hasilnya kecil, survei Pak Jokowi Ahok itu kecil tapi bisa menang bersama Gerindra. Kemudian 2017 Partai Gerindra mengusung Mas Anies dengan Mas Sandi, ya. Surveinya juga masih kecil, melawan petahana juga. Sebelumnya petahananya Pak Poke, waktu Anies Sandi petahananya Pak Jokowi, Pak Ahok, Jarot, menang juga. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman partai dan publik, insya Allah nanti 2024 ini yang diusung oleh Partai Gerindra dengan partai manapun nanti berkoalisi, insya Allah juga menang, siapapun namanya. Nah, sementara ini Partai Gerindra kan sudah mengusulkan Kang Emil, jadi Kang Emil nggak usah khawatir, yakin menang di Jawa Barat, insya Allah di Jakarta juga menang. Karena ada Partai Gerindra yang sudah 2 kali memenangkan Pilgub DKI Jakarta melawan petahana yang menurut survei sangat kuat tapi bisa menang. Ya. Insya Allah. Bang Doli, gimana Bang Doli ini respon dari Bang Riza? Sebenarnya kan selalu menang yang diusulkan. Ini Kang Emil juga harapannya yang diusulkan untuk di Jakarta juga. Silakan Bang Doli. Betul. Jadi biar imbang, tadi kan kader Golkar diusulkan pertama kali oleh Gerindra. Nah ini biar imbang, saya Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengusung Ariza Patria menjadi calon gubernur di Jakarta, ya kan? Nah, biar bisa nanti di exercise juga gitu. Jadi, iya maksudnya gini, bisa saja segala. Tadi saya kira itu kita masih punya waktu ya seperti yang sampaikan Pak Erlangga juga ya, masih punya waktu untuk bisa melihat berbagai kemungkinan, jadi jangan ditutup ya. Jadi Pak Riza ini ya masa ke Tangerang Selatan ya, uji cobanya di Jakarta lah gitu. Jadi biar apa namanya, biar sejalan pengalamannya kira-kira begitu ya. Nah jadi nanti kita lihat mana nanti yang paling memungkinkan untuk bisa menang. Karena begini, tidak ada partai politik atau siapapun ya yang menghadapi kontestasi itu tidak ingin menang. Pasti semuanya ingin menang. Dan salah satunya ukuran yang paling saintifik, yang paling ilmiah gitu ya. Memang bukan segalanya, tetapi selama ini pengalaman menunjukkan bahwa hasil survei ya yang menunjukkan elektabilitas itu
sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Makanya ada 40 hari lagi ya, nanti kita lihat mana yang paling besar kemungkinan menangnya, baik buat Golkar maupun kebersamaan kita, sebaan kami di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan teman-teman Gerindra. Ya, Bang Hensat, ini langkah yang dilakukan Partai Golkar, Ridwan Kamil ini akan dikembalikan atau di Pilgub Jabar kan ini apakah untuk mengamankan Golkar di Jawa Barat sebenarnya, atau apa yang bisa dibaca dari manuver ini? Ridwan Kamil tuh yang paling enak majunya di Jabar. Jadi kalau Golkar kemudian memasangkan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jabar, ya itu masuk akal sehat juga gitu. Karena kalau dia dipindah ke Jakarta, kan tantangannya baru, challenge-nya baru gitu. Dan yang mesti dihadapi adalah Anies Baswedan gitu ya. Walaupun Anies Baswedan kan sampai hari ini masih misteri juga nih, dia bisa maju apa enggak. Kalau saya sih yakinnya karena dia elektabilitas tinggi, pasti lancar juga tuh. Kalau bisa dari Kim, artinya Kim merestui gitu ya. Jadi kalau kemudian Golkar mengembalikan atau menugaskan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya masuk akal. Tapi bagaimana kemudian dengan Kim sendiri yang sebenarnya Bang Riza tadi saja sudah mengatakan harapannya Ridwan Kamil tidak dijabarkan lagi. Ya itu ada teknologi yang namanya lobby politik. Jadi nanti mereka pasti akan bicara-bicara gitu kan. Kayak tadi kan Gerindra sudah bilang gitu. Waktu Jokowi Ahok usung menang. Terus Anies Sandi menang lagi. Jadi PD-nya udah tinggi juga. Dan waktu Jokowi diusung Gerindra dan Anies diusung Gerindra juga ada Hensatnya tuh. Jadi Hensat juga menang 2 kali juga Bang Riza. Karena ikut lagi 24 ikut lagi ya. Nah itu balik lagi ke Ridwan Kamil, itu yang paling masuk akal. Jadi kalau kemudian ya, ini kan mau dibagi misalnya Golkar di Banten ada jagonya sendiri kuat. Ya. Terus kemudian di Jawa Barat juga jagonya sendiri kuat. Di Jawa Tengah mungkin giliran Gerindra gitu ya. Kemudian di Jawa Timur kan bersama-sama, dan ada daerah-daerah lain juga yang mungkin bisa bersama-sama juga dengan Gerindra, tinggal di atur-atur aja. Ini kan 500 lebih pilkada ya. Jadi menurut saya sih masih bisa diperbincangkan, hanya saja memang tidak bisa dipaksakan koalisi nasional harus selalu bersama-sama dalam perhelatan pilkada. Bahkan kan Kaisang sendiri sudah bilang di Banten kita beda ya Pak Erlangga ya. Jadi artinya kalau ada KIM di level nasional, kemudian di dalam pilkada KIM memiliki persepsi politik beda-beda gitu sendiri-sendiri, ya itulah politik. Jadi memang di nasional berbeda, kepentingannya di daerah juga berbeda. Karena ya itu tadi Bang Doli sudah mengatakan, setiap kontestasi para kontestan pengennya menang, ya perhitungan-perhitungannya beda-beda gitu jadinya. Oke, kalau gitu nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Bang Doli, apakah artinya di pilkada serentak ini memang sudah siap untuk berseberangan pikiran juga dengan sesama koalisi atau sesama partai politik di Koalisi Indonesia Maju, Bang? Sesaat lagi bisa dijawab usai jeda. Kami kembali usai jeda. Iya Bang Doli, kalau tadi Bang Henry Satrio mengatakan koalisi bisa saja satu untuk di tingkat nasional, tapi kalau untuk pilkada serentak bisa saja berseberangan. Kalau dari Golkar ini apakah sudah siap jika nanti akan berseberangan juga dengan sesama di Koalisi Indonesia Maju? Saya kira narasinya bukan begitu ya yang harus kita kembangkan ya. Pertama begini, bahwa kita kan di dalam menghadapi pilkada ini, tentu pertama kali yang kita pertimbangkan adalah apakah tokoh-tokoh yang kita usung itu membawa kebermanfaatan atau kebaikan, membawa perubahan terhadap daerah itu atau tidak. Jadi pasti kita mengusung kader-kader terbaik kita gitu, setiap partai politik gitu. Nah yang kedua tadi, judul besarnya adalah semua ingin menang gitu. Jadi dengan harapan, dengan asumsi, dengan tokoh yang terbaik yang kita usung, maka kemudian itu memungkinkan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat dan mempunyai akseptabilitas, kemudian elektabilitas yang bagus, dan itu menjadi peluang untuk menang. Nah itu saya kira semua prinsip-prinsip yang semua partai politik pasti akan pegang soal prinsip itu. Nah bahwa pilkada 2024 ini memang agak berbeda. Berbedanya adalah karena waktu pilpres, pileg itu berdekatan dengan pilkada. Jadi kita punya cerita-cerita indah, cerita manis ya. Misalnya kami di Koalisi Indonesia Maju ya punya success story mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.
Nah, kami sudah sepaham, kami sudah sepakat sebisa mungkin ya kerjasama politik atau cerita indah yang pernah kita bangun sama-sama di Pilpres itu kita rawat selama 5 tahun ini ke depan menghadapi event pilkada, event apa saja termasuk event pilkada. Nah, jadi sebisa mungkin kita bisa bekerja sama, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian nanti akhirnya punya pilihan ya antara kita misalnya punya kader terbaik, Gerindra punya kader terbaik, partai lain juga punya kader terbaik gitu. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh saudara Henry Satria bahwa ya pilkada ini nggak bisa dijiplak bulat-bulat ya konstelasi politik nasional itu dijiplak bulat-bulat ke daerah belum tentu bisa persis sama karena kepentingannya berbeda, situasinya berbeda, dinamikanya berbeda, bahkan yang paling gampang hasil pileknya pun berbeda, kursinya itu beda-beda gitu. Jadi nggak selamanya bisa disamakan. Nah, oleh karena itu posisi Partai Golkar ya sebisa mungkin kami akan menjaga kebersamaan ini. Tapi kalaupun misalnya pada akhirnya masing-masing partai politik dalam kim ini punya kalkulasi sendiri-sendiri, ya ini yang saya katakan, ya kita fastabiqul khairat aja, berlomba-lomba dalam kebaikan, kan gitu. Misalnya contoh ya, kayak di Banten ya, kami punya Airin, apa namanya, kemudian teman Gerindra punya Pak Andrasoni, gitu. Ini kan all kim final, gitu kan. Jadi ya itu, jadi sesama kim karena kami menganggap baik saja, kim ini baik, punya sejarah baik, ya makanya kita berlomba dalam kebaikan saja. Atau bahasa ketua umum kami itu bertanding untuk bersanding, kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat, jadi akankah menemui kesepakatan atau bagaimana nanti dinamikanya melihatnya nanti? Enggak, saya rasa setiap partai politik sudah cukup dewasa ya menghadapi pilkada ya. Sumatera Barat misalnya, Gerindra itu bersama PKS. PKS Gerindra sudah deklarasi. Golkar ini juga nggak apa-apa. Jadi memang menurut saya sih biasa-biasa aja menghadapi itu. Justru yang menarik adalah bagaimana kita melihat konstelasi di kandang Banteng, di kandangnya PDI Perjuangan. Sumatera Utara misalnya, atau Bali misalnya, yang PDI Perjuangannya pasti akan bersama-sama tuh KIM untuk melawan PDI Perjuangan, supaya PDI Perjuangannya nggak terlalu dominan di Bali. Atau Sumatera Utara yang sudah jelas-jelas bersama Bobi Nasution, sementara Edi Rahmayadi yang incumbent ini justru belum punya perahu nih. Sementara PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri gitu. Jadi kalau yang PDI Perjuangannya dominan, kelihatannya KIM ini satu suara. Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara. Tapi kalau yang lain nanti dulu gitu. Konstelasi Sumatera Selatan misalnya, itu Golkar juga ada beberapa jago, Gerindra juga ada beberapa jago. Balik lagi misalnya ke Sumatera Barat. Sampai hari ini kan Golkar belum berkomentar, sementara sudah ada Mahyeldi Vasco, yaitu PKS Gerindra. Jadi kalau kemudian konstelasi Pilpres yang PKS-nya tidak ada di KIM, begitu pilkada bisa berkoalisi dengan PKS gitu. Kalau gitu Bang Riza gimana? Jadinya Gerindra ke depannya bagaimana nanti, khususnya di Jakarta? Singkat saja Bang. Ya seperti sampaikan tadi Pak Doli bahwa sedapat mungkin kita ingin berkoalisi ya. Namun demikian kan partai masing-masing punya kalkulasi, hitungan, melihat karakteristik, melihat kesiapan kader dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak mesti sama linear, tidak. Belajar dari Pilpres, pilkada sebelum-sebelum tidak pernah linear, tapi sedapat mungkin akan diupayakan. Terkait beberapa daerah memang menjadi perhatian kami bersama, termasuk di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi Jakarta masih punya waktu buat partai koalisi selama 40 hari ke depan. Nanti siapapun yang diusung, kita akan bersama-sama memperjuangkan dan memenangkannya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bang Riza Patria, terima kasih Bang Henry Satrio, dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali bersama Caca Anissa untuk hadir dengan sejumlah informasi. Ada apa Caca? Benar sekali Agita, saat lagi kita akan hadirkan informasi di mana politikus Golkar Yusuf Hamka ini menceritakan mengenai namanya yang digadang-gadang ini masuk dalam bursa pemirsa di Pilkada Jakarta. Selain itu juga pemirsa, informasi mengenai pra peradilan Peggy ini juga menarik untuk kita bahas sesaat lagi.